Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat semuanya. Perkenalkan, saya Wira Astuti SSI MPD dari SMA Negeri 1 Sungai Tarap, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sebuah aksi nyata untuk topik Semangat Guru 2 Kompetensi Non-Teknis Kurikulum Merdeka tentang tips untuk kreatif dan inovatif. Adapun tujuan dari penayangan video ini adalah untuk membahas tentang 3 tips yang dapat dilakukan oleh seorang guru dalam melatih kemampuan berpikir kreatif dan inovatif murid. Dalam proses pembelajarannya, murid sangat diharapkan mampu menjadi murid yang kreatif dan inovatif sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila yang kelak akan menjadi bekal untuk kehidupan di masa mendatang. Adapun yang melatar belakangi kegiatan aksi nyata, tips untuk berpikir kreatif dan inovatif adalah yang pertama, kreatif. Kreatif adalah sebuah ide untuk menghasilkan sesuatu yang berbeda atau yang belum pernah ada sebelumnya. Sedangkan inovatif adalah bagaimana cara kita menghasilkan ide dari kreativitas tersebut. Keduanya antara kreatif dan inovatif saling berhubungan. Kreatif tanpa inovasi tidak dapat berjalan. Begitu juga sebaliknya, inovasi tanpa kreativitas tidak akan terrealisasi. Adapun aspek-aspek yang mendasari sebuah kreativitas adalah yang pertama, orisinalitas, yaitu kebaharuan atau keunikan. Yang kedua adalah efektivitas, yaitu kegunaan, ketepatan, atau kecocokan. Kreativitas merupakan sebuah proses berpindah-pindah dari berpikir divergen dan konvergen. Ada saatnya yang tepat bagi kita untuk berpikir divergen, dan ada juga saatnya yang tepat untuk kita berpikir secara konvergen. Berikut perbedaan berpikir secara divergen dan berpikir secara konvergen. Berpikir secara divergen adalah kemampuan untuk memunculkan beragam alternatif pemecahan masalah. Sedangkan berpikir konvergen adalah proses untuk memunculkan satu solusi pada suatu masalah. Berikut ini akan dipaparkan 3 tips untuk menjadikan peserta didik kreatif dan inovatif. Tips yang pertama adalah guru harus mampu melatih murid untuk menggunakan kemampuan bertanya dan berpikir dalam bentuk curah pendapat atau brainstorming. Brainstorming adalah sebuah cara atau teknik untuk mengumpulkan gagasan atau ide untuk mencari solusi dari permasalahan tertentu yang dilakukan dengan cara menghimpun semua ide yang disampaikan oleh murid lainnya secara spontan. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan guru diantaranya adalah memberikan kesempatan kepada setiap murid untuk mengajukan pertanyaan terhadap hal-hal yang belum dipahaminya. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada murid untuk mempresentasikan apa yang telah dibahas di depan teman-teman di kelasnya. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada murid untuk mengajukan pendapat, mengeluarkan ide-ide terkait apa yang dirasakan oleh murid-murid. Berikutnya tips yang kedua.
Di sini, guru harus mampu memberikan ruang dan kesempatan kepada setiap murid untuk mencoba hal-hal baru dengan cara mengamati, meniru, dan memodifikasi. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan oleh guru diantaranya adalah dengan memberikan penugasan-penugasan yang berbasis teknologi kepada murid. Kemudian guru juga dapat merangsang kreativitas anak dengan menumbuhkan penugasan dalam bentuk keterampilan yang mampu menampung seluruh ide-ide dan kreativitas anak yang nantinya dapat dituangkan dalam bentuk barang atau benda yang dihasilkan oleh anak-anak. Tips yang ketiga adalah guru harus mampu melatih murid untuk memecahkan setiap permasalahan dan memahami setiap resiko yang dapat ditimbulkan. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh guru adalah dengan merancang proses pembelajaran yang berbasis masalah. Dengan cara seperti ini, guru telah mampu melatih olah pikir anak-anak dalam mengaitkan teori dengan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, dan ini akan merangsang anak untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang tengah dibahas. Dan juga guru akan mampu membantu murid untuk menakar resiko yang dapat ditimbulkan dari permasalahan yang tengah mereka bahas. Berdasarkan pemaparan ketiga tips untuk menjadikan peserta didik kreatif dan inovatif, maka dapat disimpulkan bahwa jika ketiga tips ini dapat dilaksanakan secara sungguh-sungguh, kontinu dan berkelanjutan, maka akan mampu mewujudkan murid-murid yang aktif, kreatif, dan inovatif, serta mampu melahirkan murid-murid yang berprestasi. Sebagai seorang guru, kita juga telah mampu mengantarkan murid menjadi pembelajar sepanjang hayat yang memiliki kemampuan dan kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan profil pelajar Pancasila, terutama pada elemen bernalar kritis dan kreatif. Demikianlah pemaparan kami, semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih, salam dan bahagia.